Aduh, besok ada ulangan bahasa Indonesia lagi. Karena aku belum paham tentang teks editorial. Gimana ya? Oh iya, apa aku belajar lewat YouTube aja ya? Di situ kan udah ada penjelasan-penjelasannya. Pasti lebih mudah untuk dimengerti. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, aku adalah teks editorial. Aku adalah sebuah artikel yang ditulis oleh redaksi media atau surat kabar. Lantas, apakah semua teks artikel bisa disebut sebagai teks editorial? Jawabannya adalah tidak. Sebuah teks artikel dapat dikatakan sebagai teks editorial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, topik pembahasannya sedang hangat dan dibicarakan luas oleh masyarakat. Yang kedua, bersifat aktual dan faktual. Yang ketiga, bersifat sistematis dan logis. Dan yang keempat, merupakan pendapat atau opini yang bersifat argumentatif. Nah, selain itu, teks editorial tersusun atas 3 struktur. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Untuk lebih jelas mengenai 3 struktur ini, kita kenalan langsung dulu sama mereka. Cus! Perkenalkan, saya adalah struktur pertama dari teks editorial. Namaku tesis. Dalam teks editorial berfungsi sebagai mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian atau strukturnya sebagai berikut. Masalah yang aku bahas bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. Contoh dari teks tesis sebagai berikut. Kenakalan remaja masih banyak dikeluhkan oleh sebagian orang belakangan ini dan menjadi masalah yang cukup menyita perhatian publik. Halo teman-teman, perkenalkan aku adalah argumentasi. Aku adalah struktur kedua dari teks editorial. Aku disebut juga penyampaian pendapat. Aku merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah dibahas sebelumnya. Aku adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat tesis. Aku bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para pendapat, dan fakta-fakta yang dapat dipercaya. Aku bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Contohnya, sejumlah fakta yang terjadi di lapangan memang sangat mengejutkan bagi setiap orang tua ketika anak yang dicintainya melakukan kenakalan. Pertama, orang tua perlu mengenali penyebab mengapa buah hatinya melakukan kenakalan, terlebih para remaja. Nah, udah paham kan sama argumentasi? Sekarang kita lanjut ke teman kita yang berikutnya, penegasan ulang. Halo teman-teman, aku adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi kesimpulan, saran, dan penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Contohnya, komunikasi dua arah antara kedua orang tua dan anak hanya akan terjadi ketika hubungan di antara keduanya baik-baik saja. Keretakan hubungan antara kedua orang tua dan anak akibat orang tua yang terlalu diktator sebaiknya untuk dihindari. Sehingga kerjasama yang baik orang tua bisa menghindarkan anak dari segala macam bentuk kenakalan. Nah, selain tersusun atas 3 struktur, aku juga memiliki kaidah kebahasan. Nah, apa itu kaidah kebahasan? Yuk kita kenalan sama dia. Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Kaidah Kebahasan. Jadi dalam teks editorial ini terdiri dari 4 kaidah kebahasan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, sebenarnya apa saja yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk menangani permasalahan ini? Nah, pertanyaan yang digunakan untuk mempengaruhi pembaca agar tergugah untuk merenungkan dan memikirkan tentang topik yang sedang dibahas. Yang kedua adalah menggunakan kata populer, yaitu kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Contohnya yaitu kenakalan, publik, pelajar, generasi, komunikasi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kata ganti petunjuk.
untuk menentukan waktu, tempat, peristiwa, atau hal yang menjadi fokus utama dalam alasan yang dibahas. Contohnya, itu, tersebut, dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir adalah menggunakan konjungsi, yaitu ungkapan untuk menghubungkan antara antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, serta klausa dengan klausa. Nah, konjungsi ini diperuntukkan untuk 4 hal. Yang pertama, yaitu konjungsi untuk menata argumentasi. Yang kedua, yaitu konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Yang ketiga, yaitu konjungsi untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu konjungsi untuk menyatakan harapan. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan dari teks editorial. Sekian ya, sampai jumpa.